Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Pak Nurholis di Belajar Bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu materi yang tentunya insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk adik-adik kelas 8, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan teks persuasif. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada kompetensi dasar 4.4, yakni menyajikan teks persuasif secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, fokus kita hari ini adalah belajar menulis teks persuasif secara tulisan. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan teknik tanya jawab, siswa atau anak-anakku bisa menyajikan teks persuasif secara tulisan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, dalam semua kegiatan tentunya baik kiranya bila dilandasi dengan spiritualisasi, sehingga kita sebagai umat muslim senantiasa terhubung dan mendasarkan segala bentuk aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini di materi menulis teks persuasif kita akan landasan spiritualisasi kita adalah salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2674 yang berbunyi, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia memperoleh dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi dari landasan hadis ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya mengajak kepada kebaikan itu merupakan sebuah ibadah. Dan hari ini kita akan belajar teks persuasif. Tentunya namanya persuasif pasti mengajak. Jadinya untuk mengajak orang kepada sesuatu yang baik, punya teori, punya dasar, punya ilmu yang tepat. Nah, sehingga apa yang ingin kita capai itu bisa terlaksana. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, baiknya kita akan mengulang kembali terkait dengan apa itu teks persuasi. Nah, teks persuasi asal katanya saja persuasi yaitu mengajak. Berarti teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan ataupun perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari teks tersebut. Jadi dalam teks persuasi itu tidak hanya kalimat yang mengajak ya, tetapi juga ada kalimat-kalimat yang mendukung bahwa orang yang membacanya nanti mau melakukan sesuatu seperti apa yang kita mau atau yang kita harapkan. Ya, jadi dalamnya itu ada kalimat perintah, ada kalimat imbauan, ada kalimat bujukan, ada kalimat arahan ya. Jadi tidak hanya kalimat ajakan saja. Oke. Nah, apa saja langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mampu menulis teks persuasif? Nah, langkah yang pertama dalam teknik tanya jawab ini yaitu mengamati contoh teks. Nah, adik-adik tentunya kita tidak bisa melakukan sesuatu atau membuat sesuatu tanpa terlebih dahulu melihat contoh dari apa yang akan kita buat tersebut. Nah, untuk menulis teks persuasif tentu kita harus melihat dulu dong contoh dari sebuah teks persuasif. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk contoh berikut ini.
Nah, setelah adik-adik mengamati atau mencermati teks persuasif yang utuh, sekarang langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur teks. Nah, sebelum kita melakukan identifikasi, kita harus tahu dulu tuh apa saja struktur dari teks persuasif. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, teks persuasif itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan isu. Bagian pengenalan isu merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Jadi pengenalan isu itu adalah bagian awal yang memperkenalkan topik apa yang akan kita tulis, seperti itu. Lalu yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini disajikan sejumlah pendapat dari penulis tentang isu yang akan dibahas. Jadi pendapatnya apa tentang topik itu, lalu apa alasannya dia mengeluarkan pendapat itu. Jadi pendapat yang disampaikan itu harus didasari dengan fakta-fakta atau alasan-alasan atau bukti-bukti yang jelas. Oke? Baik, itu di bagian rangkaian argumen. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pernyataan ajakan. Dalam pernyataan ajakan ini merupakan bagian inti dari teks persuasif. Di dalamnya dinyatakan dorongan atau ajakan kepada pembaca supaya pendengar atau pembaca mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penulis. Jadi di bagian pernyataan ajakan ini biasanya memuat instruksi-instruksi, memuat imbauan-imbauan, memuat arahan-arahan untuk pembaca teks tersebut. Oke. Dan yang terakhir teks ditutup dengan penegasan kembali. Nah, bagian penegasan kembali ini merupakan pernyataan-pernyataan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan sebelumnya pada uraian paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi penegasan kembali ini berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan dari penulis dalam teks tersebut, ya. Jadi bisa saja dalam penegasan kembali ini kesimpulan, lalu kemudian diakhiri dengan ajakan pengulangan dari ajakan yang tadi telah disampaikan pada paragraf sebelumnya. Baik. Nah, setelah kita tahu nih struktur teksnya, nah sekarang kita masuk ke contoh teks tadi dan kita akan mengidentifikasi bagian-bagian struktur tersebut dalam contoh teks yang tadi kita cermati. Baik, perhatikan di paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini jadi paragraf pertama ini merupakan pengenalan isu. Kenapa dikatakan pengenalan isu? Karena di paragraf pertama ini pembaca diperkenalkan tentang apa itu sampah atau apa itu isu sampah yang saat ini ada di Indonesia. Apa itu isu sampah? Jadi dijelaskan bahwa sampah merupakan isu yang dikatakan meresahkan di Indonesia. Lalu kemudian dijelaskan lagi bahwa bagaimana kondisi sampah di sekitar kita, lalu bagaimana opini masyarakat terkait dengan sampah-sampah kecil dan kembali menjelaskan apa itu pengertian atau apa itu sampah yang secara definisi. Oke. Nah, selanjutnya di paragraf kedua merupakan rangkaian argumen. Nah, di sini ada opini dari penulis yang mengatakan bahwa sampah yang kita buang itu tidak akan hilang dengan sendiri. Itu merupakan opini. Opininya di kalimat pertama adalah opini. Nah, kalimat-kalimat berikutnya adalah fakta-fakta atau argumen-argumen yang mendukung opini tersebut. Oke. Ini ditambah penegasan, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik. Nah, itu tidak bisa diuraikan oleh tanah. Kemudian menjelaskan bahwa bukan berarti kita boleh membuang sampah organik di mana saja, ya. Oke, kemudian risiko membuang sampah sembarangan. Ini mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Ini ada opini, kemudian ada alasan-alasan atau argumen-argumen yang menyertainya. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga ini termasuk dalam pernyataan ajakan. Oke. Jadi di awal paragraf saja kita sudah disajikan perintah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sesederhana itu maka dampak negatif akan terhindarkan. Ya. Setelah itu kita diminta untuk hargailah orang yang selama ini berjasa. Lalu kemudian bangun dan bekerjalah lebih awal
mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Ya, kemudian menjelaskan bagaimana kemudian para petugas pembuang sampah itu kemudian bekerja. Jadi kita diminta untuk menghargai dan membuang sampah pada tempatnya. Ini pernyataan ajakan di paragraf keempat. Nah, kita lanjut ke paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu penegasan kembali. Jadi paragraf terakhir ini diawali dengan kesimpulan. Menghargai mereka sama dengan menghargai diri sendiri. Sebuah kesimpulan. Kemudian analogi. Kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah apabila kita tidak menjaga kebersihan atau membuang sampah sembarangan. Baik, itu identifikasi dari contoh struktur teks yang tadi kita cermati. Baik, langkah selanjutnya setelah kita mengidentifikasi struktur dalam teks contoh teks, selanjutnya kita mengidentifikasi pertanyaan. Jadi munculkan pertanyaan-pertanyaan dari bagian-bagian struktur teks ya yang tadi sudah kita tentukan. Jadi kita munculkan dulu nih pertanyaan-pertanyaan di setiap paragraf atau di setiap bagian struktur teks. Nah, oke, kita lihat ini teksnya. Kemudian, paragraf pertama, pertanyaan yang cocok yaitu apa itu sampah? Lalu bagaimana kondisi sampah di lingkungan kita? Selanjutnya adalah apa tanggapan masyarakat tentang sampah? Oke, untuk paragraf kedua, pertanyaan yang cocok adalah apa pendapatmu tentang sampah? Kemudian apa alasan atau argumen yang mendukung opinimu tersebut? Nah, itu pertanyaan yang cocok untuk paragraf kedua. Ini terkait dengan pernyataan pernyataan argumen ya, opini dan argumen. Oke, lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tentang sampah? Ini untuk pertanyaan ketiga atau pernyataan ajakan atau dorongan atau ajakan. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tentang sampah? Nah, berikutnya adalah kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari uraian yang baru saja dijelaskan. Oke, jadi setiap pertanyaan atau beberapa pertanyaan itu mewakili dari struktur paragraf yang kita identifikasi tadi. Jadi ini adalah garis-garis besar dari setiap struktur teks paragraf. Selanjutnya setelah kita menyusun pertanyaan-pertanyaan, kita akan menyusun kerangka. Jadi kita akan menyusun kerangka teks. Tapi dengan kerangkanya isinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi, tapi secara garis besar atau secara umum. Nah, kita bisa lihat contohnya. Yang pertama adalah kita simpulkan bahwa pertanyaan pertama yang paling cocok untuk teks persuasi itu adalah apa garis-garis besar dari topik yang akan dibahas. Itu terdiri dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini mewakili pengenalan isu. Jadi jawabannya dari pertanyaan ini nantinya akan menjadi bagian paragraf pengenalan isu. Oke. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua dari kerangka kita, yaitu bagaimana pendapatmu terkait fenomena sesuai dengan topik yang dibahas. Bagaimana pendapatmu terkait fenomena sesuai dengan topik yang dibahas. Ini masuk pertanyaan untuk struktur rangkaian argumen. Jadi jawabannya nanti itu masuk ke bagian rangkaian argumen. Oke? Jadi jawabannya nanti masuk dalam struktur rangkaian argumen. Oke? Baik. Lalu kemudian yang ketiga, apa argumen atau alasan-alasan yang mendasari pendapatmu? Apa argumen atau alasan-alasan yang mendasari pendapatmu? Artinya setelah kamu menyampaikan opini, lalu kamu jelaskan apa alasannya, kenapa kamu bisa beropini seperti itu. Nah, ini masih masuk dalam bagian rangkaian argumen, struktur rangkaian argumen ya, struktur yang kedua. Oke, sekarang masuk ke struktur yang ketiga. Nah, struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Jadi kita lihat pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah dalam fenomena tersebut. Oke, jadi jawabannya akan menjadi bagian dalam struktur pernyataan ajakan. Nah, dan terakhir
bagian terakhir kesimpulannya atau struktur penegasan kembali, yaitu pertanyaannya kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari uraian penjelasan terkait topik atau fenomena tersebut. Nah, teman-teman, ini kita sudah mendapatkan kunci pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti akan membentuk sebuah teks persuasi yang utuh. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum. Nah, kita tinggal mencari topik, kemudian masukkan topiknya dalam kerangka ini. Sebentar kita lihat contohnya, oke? Baik, kita masuk. Nah, latihan berikutnya ada kita akan menyusun kerangka teks. Nah, tentunya sebelum menyusun kerangka teks, kita akan tentukan dulu topiknya. Oke? Jadi topik yang akan kita bahas adalah contohnya satu adalah demam berdarah. Nah, kita akan membahas topik demam berdarah. Oke? Nah, tentu kita akan bertanya sesuai dengan rangkaian struktur teks persuasif. Oke, pertanyaan pertama adalah apa itu demam berdarah? Apa itu demam berdarah? Nah, nanti jawabannya ini akan menjadi bagian dari teks persuasif struktur pengenalan isu. Oke. Lalu yang kedua, apa penyebab demam berdarah? Apa penyebab demam berdarah? Ini masih masuk di struktur awal, yaitu pengenalan isu. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, apa ciri-ciri penyakit demam berdarah? Jawaban ketiga nomor ini akan menjadi bagian dari paragraf pengenalan isu. Oke? Kalau sudah dijawab ini, yang ketiga ini kita sudah mendapatkan satu bagian struktur, yaitu pengenalan isu. Oke, anak-anak, jadi Anda tidak menghayal ya. Jadi kita menulis berdasarkan pertanyaan. Jadi jawaban yang kita tulis itu adalah bagian dari paragraf yang kita buat atau kita susun. Oke? Sekarang masuk ke bagian keempat. Ini masuk di struktur rangkaian argumen. Nah, bagian keempat ini adalah pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang penyakit demam berdarah? Bagaimana pendapat? Ini masuk ke paragraf kedua, paragraf rangkaian argumen. Ini baru opininya, oke? Silakan dijawab. Jawaban itu menjadi opini. Nah, setelah itu kita harus jelaskan dengan pertanyaan, apa argumen atau alasan-alasan yang mendasari pendapatmu? Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Bahwa penyakit demam berdarah seperti ini. Nah, nomor 5 ini jawabannya adalah rangkaian kalimat penjelas dari opini yang tadi kamu jawab di nomor 4. Nah, kita sudah dapatkan di paragraf kedua, paragraf rangkaian argumen. Nah, sekarang selanjutnya masuk ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga tentang pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi wabah demam berdarah? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi wabah demam berdarah? Jawaban-jawaban dari nomor 6 ini adalah rangkaian struktur bagian ketiga, yaitu pernyataan ajakan atau pernyataan dorongan atau pernyataan ajakan. Oke? Baik, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah atau mengatasi wabah demam berdarah. Nah, berikutnya bagian paragraf terakhir yang harus kita tanyakan dan harus kita jawab adalah kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari uraian penjelasan topik atau fenomena tersebut, yaitu demam berdarah. Nah, bisa nanti di bagian paling akhir diulang kembali imbauan atau ajakan kita di bagian terakhir. Oke? Nah, seperti itu adik-adik atau anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Nah, setelah kita menyusun kerangkanya, mulailah mengembangkan kerangka. Cara pengembangannya adalah ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawaban-jawaban itulah nanti yang akan kita susun menjadi paragraf-paragraf, kemudian menjadi sebuah teks persuasif yang utuh. Nah, oke, kita coba menjawabnya. Baik. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa itu demam berdarah? Oke. Jadi bisa dibaca anak-anak, demam berdarah atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa penyebab demam berdarah? Penyebabnya disebabkan salah satu dari 4 virus dengue. Umumnya gejala demam berdarah bersifat ringan dan muncul 4-7 hari sejak digigit nyamuk dan dapat berlangsung selama sampai 10 hari. Pertanyaan yang ketiga, apa gejala demam berdarah? Nah, gejalanya ringan, muncul 4-7 gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Nah, setelah itu jawaban-jawaban tadi kita susun. Kita susun menjadi sebuah paragraf yang utuh. Ini tinggal disambung. Dia akan jadi satu paragraf utuh, paragraf pengenalan isu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapatmu tentang penyakit demam berdarah? Di
Di musim penghujan penyakit demam berdarah dapat bla 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 dan lingkungan. Oke. Di musim penghujan penyakit demam berdarah dapat dengan mudah mewabah di suatu lingkungan. Itu opininya. Alasannya, hal ini disebabkan karena jentik-jentik dari nyamuk Aedes aegypti akan dapat dengan mudah berkembang menjadi nyamuk baru dan seterusnya. Oke, lalu pertanyaan terusnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini paragraf kedua ya, ini paragraf kedua. Nah, kita masuk ke paragraf ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Baik. Ya, oke. Jadi ini sudah masuk ke paragraf ketiga. Bagian yang warna kuning adalah paragraf dari rangkaian pernyataan ajakan, dari pernyataan ajakan. Nah, terakhir ya, paragraf terakhir pertanyaannya adalah kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari uraian penjelasan topik terkait topik atau fenomena demam berdarah. Jawabannya ya, dengan mengawali penjagaan dimulai dari diri sendiri, kita dapat mencegah penyebaran penyakit demam berdarah. Mari kita jaga kebersihan lingkungan agar keluarga dan masyarakat terjaga dari penyakit demam berdarah. Oke? Baik. Oke. Mudah bukan? Nah, sekarang bagian terakhir adalah menyunting karangan. Jadi karangan yang sudah kita susun, kita buat, kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kita sambung-sambung. Nah, setelah itu kita rangkai kembali menjadi sebuah paragraf, sebuah teks yang utuh, sebuah teks persuasif yang utuh. Lalu kemudian disunting. Nah, apanya tuh yang disunting? Biasanya kayak konjungsinya, kemudian kohesi koherensinya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, anak-anakku. Setelah selesai mengembangkannya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, lalu kita susun menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini seperti ini akhirnya menjadi hasil terakhirnya. Baik, oke. Baik anak-anak, saya kira demikian langkah-langkah mudah untuk menulis teks persuasif. Saya kira teknik tanya jawab ini juga bisa dipakai untuk teks-teks yang lain ya. Jadi lebih mudah karena kita tidak menghayal tetapi betul-betul kritis. Kenapa dia narasinya seperti ini? Kita menunjukkan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu menjadi format untuk kita masuk dengan topik-topik yang baru. Oke. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita akan angkat atau bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Untuk personal, kalian bisa menghubungi IG Bapak di @nurholis_muhammad atau lewat email di alisabana@gmail.com. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa, selamat belajar. Saya akhiri dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atira, anggun, unggul, cerdas.